الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Final kiram wal mukarramun para alim ulama, para asatid wal asatidah wal hujjat wal hujjajah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Dewan Pengurus Mushola, Ketua DKM yang saya hormati, yang terhormat penyelenggara sholat tarawih dan kegiatan bulan Ramadan sekalian yang saya hormati, para remaja dan remaji, ikatan remaja masjid dan mushola yang saya hormati, ibu bapak jamaah sholat tarawih yang saya hormati, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, khususnya para nenek mama cerita pandai, para orang tua, insya Allah kita semuanya mendapatkan berkah pada malam mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang menolak Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama Ustaz sedikit galau. Kalau kemarin Ustaz galau, sekarang sedikit galau. Kenapa Ustaz sedikit galau? Karena sebentar lagi mulai. Masya Allah tabarakallah, secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, Ustaz mengapresiasi kepada jamaah masjid mushola yang ada di mushola ini. Bagaimana mengapresiasinya? Masya Allah tabarakallah, Ustaz tidak memilah dan memilih mana masjid dan mana mushola, tapi kadang-kadang saya lewat masjid begitu besar, tapi jamaahnya pasti ujungnya itu cuman satu baris pun juga tinggal setengah. Allah Allah. Tapi di mushola Nurul Hidayah ini, masya Allah tabarakallah, ibu dan bapak jamaahnya masih ada 3 saf dan 4 saf. Apa artinya? Ada curahan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada jamaah yang di mushola ini, insya Allah Allah saat keluar dari Ramadan ini tergolongkan orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Padahal sesungguhnya al-masjid itu khususnya alat takwa. Masjid itu tempatnya orang bertakwa. Ustaz, ini bukan masjid tapi mushola. Gak peduli itu mushola atau masjid, yang jelas mushola itu disebutnya adalah tempat orang yang sholat. Orang yang sholat konsekuensinya ruku'an sujud dan ruku dan sujud. Berarti mushola ini juga sama, tempatnya orang ruku dan sujud. Orang yang ruku dan sujud adalah orang yang bertakwa. Insya Allah kita juga orang yang bertakwa. Masya Allah tabarakallah. Terkadang bertanya-tanya, Mas ini masjid apa mushola? Masih mushola Ustaz. Tidak masalah, yang penting mushola rasa masjid, jangan sampai masjid rasa kuburan. Ada Ustaz mushola rasa masjid rasa kuburan? Ada. Di mana? Bukan di sini, di tempat Ustaz di Jawa, karena masjidnya rubuh, dibongkar, masjidnya dibangun kembali, tanahnya jadi kuburan. Gitu. Bukan di sini, di sana di Jawa. Ibu bapak yang menolak Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini apa hikmah daripada Ramadan ini? Saya lupa judulnya, tapi Ustaz ini ceramah tidak pernah pakai konsep dan tidak pernah pakai ilmu, karena Ustaz tidak ada ilmunya, sengalirnya aja kehendak Allah Subhanahu wa taala apa lisan yang diucapkan. Pada malam ini tadi berbisik-bisik, Ustaz biasa kultum. Apa itu kultum Pak? Kuliah 7 menit, tapi pas Ustaz Aceh ini terserah kultum, kuliah terserah antum. Sampai subuh juga jadi. Biasa saya ceramah kalau di TV 3 jam, 4 jam tidak masalah. Di sini why not? Kenapa enggak? Ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala, mushola Nurul Hidayah ini bukan memikirkan pembangunannya lagi, bukan memikirkan bagaimana konsep ini masih lebih bagus. Ini sudah bagus, sudah ideal. Tapi yang dipikirkan dari pengurus masjid ini bagaimana menanamkan fondasi kuatnya para jamaah. Itu maksud dan tujuannya. Apa yang pertama yang akan sampaikan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam hadisnya itu hakul muslim ala muslim sittah. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Ada berapa Bu? Ada 6. Catat. Apa Ustaz haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya? Kita ini sebagai pribadi muslim, ada tetangga seorang muslim itu ada punya hak. Nih. Apa haknya yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah SAW, wa idza laqiyatuhu fasalamu alaihi, dan ketika engkau berjumpa
mengucapkan salam. Mohon maaf, mohon maaf. Terkadang kita lalai kalah sama orang non muslim. Orang non muslim banyak kawan yang Ustaz datang ke rumah, Rukun, artinya nggak jelas, nggak paham dia, tapi sama mengucapkan salam. Tapi kadang ada orang muslim bentang-bentang debat, hai mas bro, ini yang masalahnya. Jadi yang pertama wa idza laqiyatuhu wassalamu alai, berjumpa tadi masalah kalau dengan jamaah di luar, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, itu udah paham ya. Jadi haknya seorang muslim itu berjumpa dan mengucapkan salam. Apa fadilahnya daripada salam? Masya Allah, tabarakallah. Kalau digali dalam kitab Ibnatul Talibin, orang yang mengucapkan salam, banyak orang yang mengucapkan salam. Satu salam ini fadilahnya membawa 3 kebaikan. Assalamu keselamatan kebaikan semua, warahmatullahi dengan rahmat Allah, wabarakatuh dengan berkah Allah. 3. Satu orang mengucapkan salam membawa 3 keberkahan. Kali jamaah yang ada di musola ini adalah 100 kali 3, 300. Didengar oleh Allah, disampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, banyak umat Nabi Muhammad mengucapkan salam. Siapa orang yang mengucapkan salam umat Nabi Muhammad, berilah dia kesehatannya, jaga dia dari balahinya, panjangkan umurnya. Orang yang mengucapkan salam, Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam asbabul wurudnya ada hadis Rasulullah SAW, man ahabba ayabsatulahu bil rizki wa yusa'atal bil asri fal yasir rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, didekatkan rezekinya, banyak-banyak silaturahim. Di antaranya orang yang silaturahim ini dipanjangkan umurnya adalah tadi yang mengucapkan salam, karena saling mendoakan. Lalu keduanya, Ustaz, bagaimana dengan silaturahim ini didekatkan rezekinya? Ustaz, mohon maaf, setiap ceramah kemana-mana tidak pernah request. Tanya Pak DKM, tanya Mas Karento. Saya ceramah datang ke sini, Mas, pernah saya sediakan kopi? Tidak pernah. Mas sediakan semangka? Tidak pernah. Tapi karena Ustaz silaturahim ke sini, Masya Allah, sehabis tarawih tiba-tiba ada semangka, ada kopi. Itulah yang disebut rezekinya kita dengan silaturahim. Ingat, jadi haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya yang pertama adalah ucapkan salam. Di mana kita berjumpa harus saling mendoakan. Satu, nah itu harus jelas, bukan sekedar ilmu. Yang keduanya haknya muslim terhadap muslim lainnya, kata Rasulullah SAW, wa idza da'aka fajibhu, dan ketika saudaramu mengundang atau membutuhkan, maka kata fajibhu, penuhilah. Ada tetangga kita lagi hajatan, kita diundang, penuhi. Ada tetangga kita dalam keadaan sakit, ditengok, penuhi. Ketika ada saudara kita dalam keadaan membutuhkan tenaga, penuhi. Bagaimana Ustaz, anak saya ini kan lagi sakit, lagi berobat, apa perlu dipenuhi? Penuhi. Ustaz, saya ini lagi urusan keluarga, Ustaz, ada tetangga ini hajatan, apa perlu dipenuhi? Penuhi. Penuhinya dalam kurung, bukan harus saya memenuhi datang ke situ. Kalau waktu kita tidak bisa datang, dipenuhi ini kalimatnya, bukan kita harus hadir, bukan kita wajib harus datang, melainkan dipenuhinya dengan Islam mengajarkan etika, dengan attitude. Kalau tidak bisa, dipenuhi dengan kalimat bahasa yang lembut. Apa artinya? Temuilah saudara, wahai saudaraku, kemarin kalian ada acara hajatan, mohon maaf saya tidak bisa datang karena saya ada urusan dengan keluarga yang lebih penting, ngurus orang tua lagi sakit. Itu juga bagian memenuhi, bukan harus dipenuhi karena kita datang dengan membawa amplop, tapi melainkan ketika tidak bisa ada ucapan yang mengenakan kepada yang mengundang. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, haknya muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza tansohaka wa ansoh, dan ketika saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah. Perlu digarisbawahi, apa itu nasihat? Nas artinya sumber, sehat artinya sehat. Memberikan nasihat ini harus memberikan sumber nasihat, menyehatkan pikirannya, menyehatkan langkahnya, menyehatkan dalam hatinya. Tapi kalau ada nih anak muda lagi berantem, galau, ngadu, apa misalkan sama Ustaz gimana ini gini, udah hajar aja, itu bukan nasihat namanya, sesat. Yang disebut nasihat
minta nasihat kepada yang muda, boleh nasihati karena dia meminta. Tetapi jangan sekali-kali yang muda menasihati orang tua kecuali diminta. Tapi kalau orang tua menasihati kepada yang muda, itulah wajar dan patut. Nah, begitu ya, paham ya? Bisa dipahami? Yang keempatnya haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, kata Rasulullah SAW, wa idza atosha. Atos ini kalau bahasa Arab itu adalah bersin. Wa idza atosha, dan ketika saudaramu bersin, qaulul alhamdulillah, suruh ucapkan alhamdulillah. Bu, ini pentingnya nih ngaji. Kalau kita bersin itu dalilnya, kalau kita bersin itu jangan dianggap-anggap lain. Hasin, jangan ucapkan alhamdulillah. Wa idza atosha qaulul alhamdulillah, maka ucapkan dia alhamdulillah. Pasamitu yarhamukallah, ketika saudara kita bersin maka kita mengucapkan pasamitu yarhamukallah, kita yang mendengarkan semoga dirahmati Allah. Terkadang ini lalai, kadang lupa, jangan dianggap main-main, Bu. Kadang-kadang ada tetanggamu, asin, apa sih yang dimakan bau kapur? Bukan begitu. Suruh ucapkan alhamdulillah, baru kita ucapkan yarhamukallah, semoga dirahmati Allah. Yang kelima, ngaji dengan ustaz itu singkat, padat, akurat, tepat. Yang kelima, wa idza marido fa anba'u, dan ketika saudaramu dalam keadaan sakit maka ditengok atau dijenguk. Tapi saya yakin sudah paham, Masya Allah, Pak, saudara kita ini sudah lagi sakit, Pak, Bapak sudah nengok belum? Sudah, Bu. Di mana? Ini lewat WA. Ini masalah ini. Udah nengok belum? Udah, tuh saya posting itu, saudara kami mohon doanya ya, lagi sakit di rumah sakit. Jangan lupa share, saya like and share. Ini masalah. Di posting saudara kita lagi sakit di Pacebook. Apa namanya? Facebook. Lupa ini ada aplikasi YouTube, YouTube. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai mentang-mentang sekarang udah era digital, era canggih. Dan kalau saudara kita ada dekat itu, jangan cukup lewat WA, jangan cukup lewat Facebook. Kalau dekat mampu tengok aja, kecuali kita jauh bisa lewat komunikasi. Terkadang inilah lalainya dunia ini semakin canggih. Jangan sampai begitu. Kalau bisa dijangkau saudara kita sakit membutuhkan, kita tengok, jangan sampai kalah dengan media yang canggih. Yang keenam, kata Rasulullah SAW, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza mata fatabahu, dan ketika saudaramu meninggal maka bertaziahlah. Bu, bertaziah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika saudara kita dalam keadaan meninggal maka kita bertaziah. Apa itu takziah? Nah, kita kali usul fikihnya. Takziah ini kalau dalam ilmu balaghah, azza ya'izu ta'ziah, mengangkat lebih tinggi, tidak boleh diturunkan. Maka kalau untuk sifat Allah disebutnya Allahu azza wa jalla. Allah maha tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan dan tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau untuk sifat manusia disebutnya takziah, artinya mengangkat ke lebih tinggi, tidak boleh diturunkan. Siapa yang harus ditaziahkan, Ustaz? Saudara kita yang dalam keadaan musibah. Mereka dalam keadaan musibah, mereka dalam keadaan sedih, mereka dalam keadaan beban. Takziah kita diangkat usebul musibahnya. Tadinya dia lagi sedih, diangkat. Bagaimana cara mengangkatnya? Duhai saudaraku, duhai Dinda, janganlah engkau berlarut dalam kesedihan. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah meneteskan air mata, jangan sampai menjadi meratapi. Keduanya, yang diangkat ke sohibul musibah ini, dia dalam keadaan duka, maka ada yang istilah membawa beras, bawa lain, itu tujuannya bertakziah. Tetapi ibu-ibu terkadang ada niatnya bertakziah, jauh-jauh sudah menangis. Kenapa Bu saya bertakziah? Itu bukan bertakziah namanya, melemahkan. Kalau ada saudara kita dalam keadaan sedih, dia lagi menangis, manusiawi itu sedih, jangan ditambahkan lagi sedih. Tutup air mata, kan itu usap air matanya, jangan sampai dia bersedih. Itu daripada takziah. Bisa dipahami Ibu? Nah, itulah ngaji walaupun dengan satu hadis,
itu bisa dipahami. Masalahnya apa? Ini penting mumpung di bulan Ramadan, ini mumpung di bulan yang sangat mulia ini, kita harus menanamkan mental kepada diri kita. Itulah hikmah daripada pada malam ini yang disebut dengan kultum Ramadan ini. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah 6 perkara. Insya Allah dari 6 perkara ini saya yakin ibu dan bapak bisa melaksanakan dan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu sebagai yang terakhir, mengapresiasikan wabil khusus kepada Pak DKM, kepada Mas Karyanto. Masya Allah tabarakallah. Ini kepada anak-anak muda, mohon maaf, Ustaz bukan karena diundang di sini, ditengok di masjid-masjid yang lain, yang ditengok gaek semua, yang tua semua. Di sini banyak anak muda. Nih Bu, bayangin, pahala terbesar, amalan terbesar kepada seorang anak muda bukan dia bersedekah. Pahala amalan terbesar kepada seorang anak muda bukan karena besar tenaganya. Amalan terbesar kepada seorang anak muda bukan dia sholat sunnah, tetapi jihad fisabilillah, jihad perang di jalan Allah. Di antaranya jihad bin nafsi, melawan hawa nafsu. Itu terbesarnya. Coba tengok Bu, Ustaz tadi lewat ke Lubuk Pinang atau kemana-mana, siapa yang nongkrong di diskotik yang lagi dugem? Yang tua apa yang muda? Banyakan yang muda. Ibu tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Ustaz Aceh tahu ya, saya juga pernah dugem. Setiap pulang kampung Pak, kalau dari sini naik pesawat sampai ke Jakarta, dari Jakarta biar cepat saya naik kereta api. Di kereta api kan duduk sambil bergemetar, bibir aja sambil bergetar. Itulah juga Ustaz naik kereta api. Kalau nggak percaya cobalah. Ini masalah tabarakallah. Coba tengok sekarang pada fenomena yang sekarang. Siapa yang banyak ditangkap polisi dengan balapan liar? Yang tua apa yang muda? Yang muda. Siapa yang menjadi anak-anak tawuran di mana-mana? Tengok di YouTube, tengok di TV. Tua apa muda? Yang muda. Tapi anak muda yang ada di musola Nurul Hidayah ini berkumpul di masjid sudah memerangi hawa nafsunya. Masya Allah tabarakallah. Angkolah kalian para pemuda dan pemudi yang akan jadi generasi nanti yang akan menjadi penerus orang-orang yang ada di masjid wabil khusus, menjadikan anak-anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah pahala yang terbesar anak muda. Tapi jangan begini, besoknya anak muda nongkrong di rumah, mas kenapa kan tidak terawih? Oh kata Ustaz, tadi saya diajak sama anak yang lain. Gimana? Ke diskotik. Berarti saya ada di rumah, gak usah terawih karena saya sudah dapat pahala melawan hawa nafsu. Bukan begitu caranya. Paham ya? Masya Allah tabarakallah. Sudah cukup yuk, cukup ya. Ibu bapak yang mau subhanahu wa ta'ala. Wah kata bapak belum bawa main koman Pak. Kita sholat tarawih. Kultum ini adalah sebuah tambahan. Yang utamanya kita sholat tarawih. Ibu bapak yang Allah subhanahu wa ta'ala, ini bulan Ramadan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabil khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya Ustaz Aceh ini datang ke sini selalu menikmati rezeki. Mungkin rezekinya entah dari ibu siapa yang dimakan oleh Ustaz Aceh datang ke sini, apa dan lain-lainnya. Ustaz doakan semoga apa yang dikeluarkan dan rezeki ibu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, membelanjakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan saksi nanti di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu bapak semuanya pengurus musola di sini, memberikan kepercayaan kepada para ustaz yang ada di sini. Masya Allah tabarakallah. Ini musola saya sangat-sangat andaikan jempol ustaz punya 10 mungkin ustaz begini. Kenapa? Karena di sini musola tidak akan memikirkan, sudah tidak memikirkan masalah bab-bab khilafiyah perbedaan, tapi di sini berbagai sumber dari ustaz masuk. Itulah yang hebat. Jangan hanya ngolot, anak-anak muda berkumpul semuanya anak-anak muda. Masya Allah tabarakallah. Apa sih yang disebut ngolot Ustaz? Itu yang di masjid itu ngolot, nggak yang kolot-kolot, lu yang tua-tua mulu. Kadang doanya juga nggak jelas. Maut, apa? Tapi anak muda di sini, Masya Allah tabarakallah. Tadarus, sudah berapa ajud mas? Sudah selesai. Masya Allah tabarakallah, sudah selesai. Ustaz aja belum selesai, maksudnya untuk 2 kalinya. Kemarin di 18 alhamdulillah Ustaz. Yang 18 sudah selesai, karena saya merujak terus. Yang selanjutnya Masya Allah tabarakallah selesai. Coba yang tengok musola yang
sini sama ibu sudah paham. Insya Allah apa yang ibu baca dalam Al-Quran, apa kata Allah, wa idza quri'al Quran, ketika dibaca Al-Quran fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, niscaya engkau mendapatkan rahmat. Orang yang mendengarkan Al-Quran walaupun dari rumah, insya Allah mendapatkan rahmat. Bagaimana Ustaz Fadilah bagi orang yang membacanya yang ada di sini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a bi kitab Allah," siapa orang yang mengucapkan satu huruf kitab Allah, abil hasanati asru amsalihah, maka Allah membalas dengan 10 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita semua langkah kaki kita, hati kita insya Allah menjadikan amal ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin, salah dan hilangnya semua daripada kesalahan yang goib ini, yang bodoh ini, yang benarnya tidak luput daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.